Sesungguhnya kematian itu didahului oleh pedihnya atau sakitnya sakaratul maut. Tapi yang ada di sampingnya adalah orang yang tegar, orang yang dia mampu membimbing, yang kuat dan jangan dipaksa. Baca, ikut saya, tak boleh seperti itu. Seorang yang naza hendaklah tidak ditinggalkan bersendirian. Seorang yang naza hendaklah ditemani. Imma untuk ditalkinkan, imma kalau dia berpesan sesuatu, dia boleh dengar pesannya apa. Imma dia menginginkan sesuatu, imma banyak sebab untuk seseorang itu menemani kepada orang yang naza untuk tidak ditinggal bersendirian. Ditalkinkan lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kamu dengan la ilaha illallah. Yakni di sampingnya adalah orang yang dianjurkan, orang yang menemani orang yang naza adalah orang-orang yang ada kedudukan di hati orang yang sakit, orang disayang. Dan tidak digalakkan orang yang menemaninya adalah orang yang tidak mampu mengawal perasaan. Sehingga kalau si yang sakit ini dalam keadaan naza, kemudian keluarganya meraung-raung menangis, jadi yang sakit ini makin sakit ya, nanti akhirnya. Yang tidak mampu hendaklah menjauh. Tapi yang ada di sampingnya adalah orang yang tegar, yang dia mampu membimbing, untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Tak perlu dengan suara yang kuat dan jangan dipaksa. Baca, ikut saya, tak boleh seperti itu. Hanya dia baca saja, biar yang sakit itu mengikuti dengan sendirinya. Sampailah kalau yang mentalkinkan menyadari yang sakit itu mengucapkan la ilaha illallah, walaupun hanya sekali sudah cukup, jangan diulang-ulang lagi. Adakah perlu menyebut Muhammadur Rasulullah? Bila ingin menyebutnya boleh, tapi tidak pun juga cukup la ilaha illallah. Kerana pada hakikatnya sudah termasuk pada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang penghujung kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Oleh sebab itu, yang menemani adalah tujuannya untuk mentalkinkan, untuk mendoakan, untuk mengaminkan doa orang yang sedang nazak tadi. Bila berdoa, katanya kalau menghadiri jenazah dan ada orang berdoa, aminkan, karena malaikat juga mengaminkan juga. Mudah-mudahan dengan doa itu memberikan sebab keringanan kepada orang yang nazak tadi. Ya, ada berkenaan dengan keadaan Rasulullah SAW ketika hendak meninggal dunia, ditemani oleh Siti Aisyah sebagai orang yang amat disayangi oleh baginda Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan kemuliaan Siti Aisyah, kerana terakhir perpisahan Nabi adalah berada di pangkuan atau berada sedang didekap oleh, sedang bersandar pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian katanya fala akrahu syiddatal mauti li ahadin abadan ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat keadaan Nabi sakit waktu itu dalam keadaan sakaratul maut. Setelah itu saya dah tak lagi melihat adanya kepedihan pada sesiapa sahaja kalau merasakan pedihnya sakaratul maut. Yakni apa yang saya tengok pada sakitnya Nabi ketika merasakan sakaratul maut, sesiapa sahaja yang merasakan sakaratul maut tak ada apa-apanya berbandingkan dengan apa yang saya lihat daripada beratnya rasa sakit yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika berada dalam keadaan sakaratul maut. Saya katakan tadi bahwa seseorang yang nazak dan meninggal dunia ada beberapa kaifiyah. Ada kalanya orang meninggal dunia cepat terus. Tak nampak dia nazak, tak nampak dia rasa sakit. Eloknya. Kadang-kadang begitu kan. Dia husnul khatimah ni. Kalau dinampak orang sakit sakaratul maut, ini teruk orang hidup ini dalam hidupnya ini sampai dia tak ruhnya tak keluar-keluar ini kan. Bukan ukuran seseorang itu
bila meninggal dunia tak ada rasa sakit pada sakaratul maut, maknanya dia meninggal dengan selesa, nyaman, tentram dan pasti masuk syurga. Tidak demikian. Karena adanya sakaratul maut bagi seseorang bukan merupakan tanda tidak baiknya seseorang itu sedang merasakan sakaratul maut. Akan tetapi kalau sakaratul maut, sakitnya orang nazak ketika hendak meninggal dunia, itu tanda tidak baik, macam mana Nabi pun juga merasakan juga pedihnya sakaratul maut. Sampai dalam doanya beliau bersabda, Allahumma hawwin alayya fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan bagi aku pedihnya sakaratul maut. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang kepada kamu pedihnya, sakitnya kematian. Itulah yang kamu mengelak, maknanya tidak suka dengan kematian, disebabkan oleh kerana kematian itu didahului oleh pedih dan sakitnya kematian. Innal mauti lasakarat, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya kematian itu didahului oleh pedihnya atau sakitnya sakaratul maut. Hikmah adanya sakaratul maut, sebagaimana saya katakan tadi di awal, adalah imma untuk menghapuskan dosa orang yang sedang nazak tadi, sehingga berjumpa dengan Allah bersih daripada dosa. Walihada kata ketika ditanya oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang itu meninggal dunia dalam keadaan masa hidupnya dia banyak dosa, tapi dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan dia bersih daripada dosa. Kata baginda Rasulullah, bukankah masa hidupnya dia sakit? Sakit itu penghapus dosa. Bukankah di masa dia meninggal orang yang hidup mendoakan supaya yang mati diampunkan dosanya? Katanya ya. Jadi orang meninggal dunia kadang-kadang banyak melakukan dosa, tapi pedihnya sakit sebelum meninggal itu boleh menjadi penghapus kepada dosa yang ia lakukan. Ada kalanya orang itu meninggal dunia dalam keadaan berdosa dan dibangkitkan dalam bersih daripada dosa, karena orang hidup mendoakan kepada orang yang mati supaya diampunkan dosanya. Kan kita berdoa setiap hari, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, mintalah ampun kepada Allah atas dosamu dan dosa orang beriman dan orang laki-laki dan juga perempuan. So doa ini dalam khutbatul Jum'ah kita selalu jadikan rukun dalam khutbatul Jum'ah. Tak sah kalau khutbah Jum'ah tak ada doa Allahumma fil muslimin wal. Ia menunjukkan betapa hubungan orang Islam dengan orang Islam ini saling erat. Allahumma fil muslimin wal muslimat, ya Allah ampunkan dosa orang-orang muslim dan muslimat yang kita kenal dan kita tak kenal. Jadi secara tidak langsung, sejauh mana orang bermasalah dengan orang lain, kalau orang itu meninggal dunia, yang meninggal dunia dimintakan ampun. Dia tak boleh kecuali si fulan jangan kau ampunkan ya Allah, mana boleh dia kata. Kamu tidak berdoa, orang lain berdoa. Kamu marah dengan orang kejam dengan kamu, orang lain mendoakan kepada orang itu. Walaupun tetap pengampunan dosa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula tak apalah, kita buat apa benda semua dosa ini, nanti kan orang lain minta ampun untuk kita kalau kita meninggal dunia. Itu sikap tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap demikian. Paham dong? Jadi adanya sakaratul maut adalah sebagai pembersih daripada dosa dan mengangkat darjat kalau orang itu tidak berdosa. Sakaratul maut imma sebagai penghapus kepada dosa atau mengangkat darjat orang lebih tinggi daripada kedudukannya kalau dia meninggal tanpa sakaratul maut. Mana lebih baik orang meninggal dalam sakaratul maut atau meninggal tidak dalam keadaan sakaratul maut? Ya, pastinya akan menentukan adalah kondisi amal dia ketika berada di dunia. Tapi pastinya sakaratul maut sebagai penghapus dosa. Kalau orang meninggal dunia tak ada sakaratul maut, adakah dia termasuk ahlul jannah? Kalau dia di masa hidupnya orang baik, ya ahlul jannah. Tapi kalau di dunia minum arak, main judi, rasuah, dadah, semua benda dibuat. Dia bantai itu dadah sampai satu on. Terus meninggal dunia. Wih, tenangnya, takkan nak cakap macam tu.
Faham tom? Jadi bukan ukuran seseorang itu meninggal dunia tak ada sakaratul maut ahlul jannah. Tidak. Tetap amal menjadi satu ukuran kepada seorang tersebut. Faham tom? Ada kalanya kalau tak ada sakaratul maut dia termasuk ahlul jannah. Kalau dia orang baik, tapi kalau dia orang tak baik maka tidak pun termasuk daripada golongan ahli al-jannah. Namun pastinya kalau sakaratul maut sebagai penghapus dosa atau mengangkat darjat seseorang. Hada berkenaan dengan pedihnya sakaratul maut. Dalam hadis ini juga kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah agar supaya diringankan daripada sakaratul maut. Naam.